Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rencananya hari ini saya mau ke Sukabumi, namun saya tunda minggu depan karena saya yakin penugasan liputan jurnalistik TV ini untuk jenis liputan straight news itu masih perlu penyempurnaan ya. Awalnya saya di WA sama Asdos, kalian ingin meminta tanda tangan saya untuk membuat borang. Ya, tadi saya nggak mikir terlalu panjang, pas setelah saya tekan baru saya mikir, loh, ini kan buat liputan gitu loh ya, dimana Anda bermain peran sebagai seorang wartawan. Masa wartawan liputan pakai borang? Makanya ada beberapa yang saya tekan, tapi beberapa yang saya WA balik, kok kalian minta borang ya? Buat apa gitu loh? Ke Polres pakai borang gitu kan? Pada saat bersamaan saya melihat story dari para mahasiswa teman-teman Anda di Bogor sedang liputan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Mereka pakai rompi KMN, pakai kartu mahasiswa entah apa yang dipakai, kemudian dia juga pakai tanda masuk untuk bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi. Juga mereka membaur dengan wartawan nasional untuk melakukan liputan. Nah, di situ saya akhirnya tersadar bahwa mungkin kesalahan saya pada saat memberikan pengantar, bahwa Anda itu sedang bermain peran sebagai jurnalis beneran, sehingga tidak ada urgensinya untuk membuat borang gitu. Loh, lucu juga sih. Makanya saya bertanya, loh, kalau semua wartawan liputan pakai borang, kapan dapat beritanya? Ya, misalnya wartawan ingin liputan ke wali kota Sukabumi, saya nugasin itu, tolong wawancara, kan ditunggu hari ini juga. Terus kata wartawannya, Pak, saya minta borang dong dari kantor, buat borang dulu, dianterin ke sesprinya, dianterin, baru 3 hari kemudian jelas, sementara isunya udah lewat. Ya, jadi menjadi lucu gitu loh ya. Jadi tentu justru itu tantangannya, ujiannya ketika Anda bermain peran sebagai wartawan. Anda harus bisa nembus narasumber tanpa harus menggunakan borang. Ya. Misalnya juga saya memberikan penugasan ke Pelabuhan Ratu gitu ya. Ketemu bupati, ya pasti tunggu sore atau siang udah harus dapat laporan. Ya. Makanya kalian masih menggunakan cara pikir birokratis, sementara jurnalis nggak begitu gitu loh. Saya ingin ngasih teknik-teknik lah kira-kira ya, ketemu pejabat gitu ya, yang tidak harus pakai borang. Ya. Yang paling mudah tuh misalnya lurah atau camat, gimana sih Pak, ketemunya gampang gitu kan. Kalian harus tahu kebiasaan mereka gitu loh. Misalnya siapa, si A saya tugasin wawancara camat Lembur Situ gitu. Camat Lembur Situ. Camat itu kan pasti pegawai negeri sipil kan, ASN ya. Kalau Anda datang pasti kan gitu kan, ketemu dengan udah janjian belum gitu, apa masalahnya, suratnya mana, izinnya kan begitu kalau ketemu dengan mereka ya. Tapi kalau sebagai seorang jurnalis mudah gitu kan, yang namanya pegawai itu kan masuknya 7:30 pagi ya dong. Kalau di Bogor kebiasaannya itu jam 7 pegawai Pemda itu apel pagi gitu kan, itu pasti ya. Apel pagi jam 7 itu pasti kepala dinas keluar, kepala seksi semua pejabat keluar. Apel itu pasti setiap hari dilaksanakan paling 10 atau 15 menit.
Karena kita tahu kebiasaan pegawai Pemda itu apel, maka camat juga kan pasti apel tuh. Dia pasti datangnya kan jam 7 kurang 15 atau jam berapa, kecuali ada keperluan. Tapi rata-rata jam 7 dia apel. Kan paling 15 menit. Nah ketika selesai apel itu ada buru-buru nyamperin. Pak Camat, saya dari IPB ini mendapat tugas untuk wawancara Bapak tentang pembagian bansos. Selesai. Artinya Anda harus datang 6:30 atau 7:15, jadi tongkrongin aja. Ya. Kan nggak harus pakai borang kalau begitu. Polisi juga, ya apalagi ke Polres. Kemarin ada yang lucu tuh, minta surat borang ke polisi. Ya polisi kan paling mudah ditemui gitu loh. Ada nggak misalnya Kapolsek diwawancarai minta borang dulu? Nggak ada gitu kan. Tinggal datang aja. Saya dari wartawan kampus, dari pers kampus kan bisa begitu. Pakai baju seragam, dapat tugas untuk wawancara Bapak tentang hal ini. Kan begitu caranya ya. Nggak ada yang sulit gitu. Jadi itu yang disebut dengan konsep doorstop kan. Tapi kalau Anda datang ke kantor camat nomor situ jam 9, camatnya ada, lagi rapat Pak, nungguin sampai jam 1. Kadang dia lanjut sampai, kadang harus dipanggil dulu oleh bupati, wali kota, nggak dapet. Ya. Terus gimana Pak kalau saya tugaskan Anda wawancara wali kota Sukabumi? Gampang. Namanya, apalagi itu lebih mudah. Mudahnya kenapa? Yang namanya wali kota itu jadwalnya udah jelas ya. Ada apa? Protokol gitu loh. Jadi kalau disuruh wawancara misalnya malam hari, tolong besok wawancara wali kota Sukabumi tentang pembagian bansos, gampang. Ada tinggal H-1 ngecek ke bagian humas atau bagian protokol. Besok Pak Wali agendanya kemana? Oh besok Pak Wali pagi jam 7 apel. Setelah itu rapat, jam 9 peresmian ini, itu Anda tinggal pilih. Kalau mau pagi-pagi ya sebelum apel, selesai apel Anda langsung nyamperin, wawancara. Selesai kan? Ya. Setelah apel misalnya ada acara peresmian puskesmas atau apa, puskesmas mana? Puskesmas lembur situ ya, tongkrongin lembur situ. Setelah selesai, ketika dia jalan ke mobil, apa tambah wawancara, dapat kan? Kan gitu cara kerja wartawan, nggak bikin borang. Kalau bikin borang ampun gitu kan. Ya, belum ditandatangan dulu sama diplomanya sekolah vokasi sama saya. Kemudian belum dijanjiin dulu. Nggak begitu cara kerjanya wartawan itu. Kalau begitu semua nggak ada yang jadi wartawan. Ya. Jadi seorang jurnalis itu memang harus punya kecerdikan untuk teknik untuk mencari menemui narasumbernya. Ya kalau hanya wawancara biasa warga gampang lah gitu kan. Tapi kalau udah level lurah, camat, wali kota, kan di Sukabumi ini kan levelnya paling tinggi kan wali kota atau bupati, Kapolres, nggak ada lebih tinggi, gubernur. Gimana kalau Anda disuruh wawancara Jokowi itu? Ya. Ya jadi itu, ya jadi semua ada tekniknya, ada caranya, ya. Kalau ketika kita mendapatkan penugasan ke instansi apalagi ke pemerintahan itu paling mudah gitu ya. Ya bahkan sholat Jumat aja itu adalah bagian dari strategi untuk wawancara pejabat. Kenapa Pak? Iya, kan mayoritas pejabat kita itu mau gender apapun kan Islam ya. Kan susah nih kalau kita udah datang ke Bandung misalnya ke Polda Jabar gitu ya. Mau ketemu jenderalnya, tamunya banyak, sementara kita didesak untuk mendapatkan pernyataan dari Kapolda gitu. Apa yang kita kerjakan? Pada saat jam sholat Jumat tuh Kapolda kan pasti sholat, ya kan? Oke, sholat, kita juga ikut sholat. Dia lagi jalan nih dari kantornya pakai sendal jepit, ya, kan pakai sendal jepit kalau sholat wudhu dia masuk ke dalam dia, biarin aja. Ya, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, buru-buru kita nggak usah doa dulu, nanti doa nyusul, tungguin di sendal. Kan itu pasti datang ke sendal itu orang itu. Di situ ketemu Pak Kapolda. Saya dari PB Pers dapat tugas dari kampus wawancara ambil jalan. Dapat kan? Pakai borang nggak? Nggak perlu kan? Ya, nah itu. Jadi kemarin saya lupa juga, nggak salah, saya kan juga saya teken.
Jadi konteks dalam tugas liputan berita TV untuk strike news ini adalah konteksnya Anda menjadi wartawan. Makanya saya kemudian kalau yang tradisi di Bogor itu udah nggak kaget. Dulu kan mata kuliahnya sebelum penulisan berita namanya teknik penulisan media elektronik, itu selalu ya kalau ada tugas liputan TV anak Bogor tuh pasti ke Jakarta ya, jadi ke KPK gitu, ke Mabes Polri ya, kemudian ke DPR RI demo apapun, mereka harus diliput sampai malam-malam ya. Jadi masa Sukabumi masih mikirin bawa orang untuk liputan, sementara yang di Jakarta itu udah berbaur dengan wartawan TV, ikut wawancara Prabowo loh ke Kertanegara. Pede anak-anak Sukabumi, anak-anak Bogor tuh ya, hanya pakai modal rompi KMN, pakai kartu pas atau saya nggak ngerti pakai mungkin kartu mahasiswa, mereka liputan udah kayak wartawan beneran, ya kan? Ya, makanya saya bilang, lah Sukabumi masih pakai borang, mereka pakai surat izin enggak? Ya, makanya saya sempat bikin komen juga ke mereka, saya salut ke kalian ya. Padahal kita nggak ngasih tugas ke Jakarta juga, pokoknya bikin strike news sih ya. Tapi mereka selalu ingin mendapatkan hasil kerja yang terbaik. Nggak ada rasa minder tuh dengan wartawan-wartawan TV nasional, desak-desakan juga, lucu, senang saya lihatnya. Nah itu mental. Ya. Bener nggak Pak kita perlu melatih mental ketika liputan? Oke. Karena pagi-pagi nih ya, udah ke Balai Kota. Udah pagi ini saya niatkan untuk wawancara wali kota setelah apel. Ya, setelah apel itu kan wali kota pasti kan jalan dari lapangan dari tempat apel ke ruang kerjanya sekitar 200 meter jalan. Itulah momentum Anda mengejar dia untuk wawancara. Tapi ketika sudah sampai apel, tiba-tiba nggak pede gitu. Maju mundur. Ya kan bisa aja terjadi ke kalian. Ya, maju mundur. Wali kota udah masuk ruangan, Anda baru punya keberanian. Itu bisa aja terjadi dalam ini. Ya. Baru setelah itu Anda merasa, wah baru ya kan. Momentumnya cuma sekali. Terus setelah itu, udah nggak bisa diganggu lagi wali kota. Nanti ketemu lagi siang jam 12. Jadi, ketika kita sudah ketemu dengan pejabat dimanapun harus dan tahu tempat, kita harus punya keberanian langsung. Pakai handphone, pakai tape recorder, langsung nyocrok, kejar sampai dapat pernyataan kita. Berarti kan kita sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itulah kira-kira yang tidak saya berikan pengantarnya pada minggu lalu. Ya. Sehingga hari ini saya minta Anda bikin liputan lagi yang lebih bagus. Ya. Kemudian dengan model yang saya bilang tadi ya. Ke kantor polisi, ke Pemda pokoknya apapun liputannya yang aktual. Ya. Yang kedua, ya kelengkapan dari konten dari berita yang Anda liput. Misalnya begini, Anda ingin melakukan survei terhadap harga sembako di pasar. Oke. Minggu lalu kan gula naik ya. Nanya pedagang secara random. Nah, apakah cukup Pak dengan itu? Enggak, Anda harus konfirmasi. Ya, kan dalam satu teknik liputan ada minimal ke kepala pasar, ke pihak terkait yang urusannya terkait dengan ini siapa ya, itu harus. Kalau nggak ada, saya suruh ulang lagi. Ya, jalur, tau nggak jalur tuh? Ya, misalnya kan jalannya kan suka rusak tuh, jalan utama jalur gitu kan. Dari Cisaat itu. Kemudian Anda liput rusak dan ini harus konfirmasi ke siapa? Ke Bina Marga. Pokoknya harus ada yang menyatakan ini kapan akan diperbaiki. Ya. Kemudian sekarang misalnya isu tentang demam berdarah di Sukabumi, berarti Anda harus ke Dinkes. Ya, untuk konfirmasi. Kalau ada pencurian laptop dan sebagainya di minimal polsek Anda tanya. Ya. Jadi berita itu nggak hanya sekedar sepihak. Misalnya Anda main liputan ke mana Cisaat, ke yang nggak ada tempat wisata itu lupa namanya, Jembatan Gantung,
kemudian Anda lihat sekarang kotor gitu ya, gini barang nggak dirawat, Anda harus konfirmasi ke pihak pengelolanya, siapa bisa perhutani untuk kenapa Pak itu kotor. Kalau belum jangan dimuat dulu ya. Jadi itu 2 poin yang ingin saya sampaikan dalam pengantar praktikum yang kedua. Pertama adalah liputan tanpa borang. Yang kedua adalah unsur kelabakan berita dalam konten. Harus ada cek, recheck, triple check, konfirmasi keberimbangan berita. Berarti kalau begitu Pak, kalau kita bicara tentang macet, ya di mana dehan gitu ya, minimal Anda harus dapat dari DLAJ 2 narasumber, ya, minimal. Nggak bisa hanya sepihak, ya. Karena itu bagian dari kelengkapan berita. Hari ini ya, kalian saya minta untuk presentasi depan, nanti Asus akan nge-review ya dari aspek teknik pengambilan gambar dan narasi. Nanti akan juga ada penyempurnaan, itu disempurnakan juga. Jadi yang tugas minggu ini disempurnakan kelompok plus liputan lagi straight news yang benar-benar hot news di Sukabumi. Kalau perlu ya Anda nongkrong liputan bareng dengan wartawan-wartawan yang ada di Sukabumi. Ya. Mereka biasanya nongkrongnya kan di Polres gitu kan, di pemerintahan tuh 2 yang saya tahu, yang lain saya nggak tahu. Bareng-bareng, kalau misalnya tiba-tiba lagi ketemu Polres, mereka lagi liputan kemana ikut gitu ya. Seperti juga yang dilakukan oleh teman-teman Bogor ketika dia liputan ke Jakarta. Karena nggak kenal bodo amat ya. Ya saya mau liputan. Ya jadi ini untuk produk yang disebut dengan pers kampus gitu kan. Untuk latihan juga ya. Nah itulah kira-kira yang perlu saya tegaskan. Jadi ya, menulis track news itu bukan hanya sekedar teknik pengambilan gambarnya, membuat narasinya, tapi mental. Ya, bisa nggak nih Anda menghadapi kondisi-kondisi di lapangan? Mental menghadapi pejabat, mental menghadapi masyarakat, mental menghadapi stakeholder yang lain gitu loh. Tanpa harus modalnya hanya pakai rompi, kalaupun ada kartu PES, ataupun kartu mahasiswa, Anda bisa melakukan liputan ya terkait dengan tugas ini ya. Jadi kesimpulannya adalah nggak ada wartawan itu liputan berbasis borang, kecuali misalnya ingin wawancara khusus, misalnya itu pakai surat bisa. Itu pun untuk yang sifatnya panjang, tapi kalau hanya untuk liputan status nggak pernah ada pakai borang. Justru itu adalah latihan. Gimana nih ya, saya bisa nembus narasumber saya ya dengan kecerdikan dan kecerdasan kita sebagai seorang wartawan. Jadi di lapangan tuh butuh kecerdasan di lapangan untuk bisa tembus narasumber yang katakanlah pejabat-pejabat itu. Saya udah kasih trik-triknya tadi, lewat apel, lewat acara, ya kan mudah gitu kan. Ya, tapi kalau Anda menggunakan model seperti pada umumnya masyarakat lewat pintu depan, ketika masuk di balai kota ngapain Anda? Mau dibentak kali nama Satpol PP ya, celingak-celinguk gitu kan, ngapain Anda di sini? Pak, saya mau wawancara Pak Wali Kota. Udah janjian belum? Gituin nggak sama Satpol PP? Belum, nggak ada Pak Wali Kota, ada sibuk. Pasti juga begitu kan, sana pulang ya. Tapi kalau seorang jurnalis nggak begitu cara kerjanya ya. Ya dia butuh kecerdasan, kecerdikan, keulatan juga, sabar nunggu gitu kan. Makanya kalau pengen ngapal nunggu lama, kita harus tahu agenda-agenda para pejabat itu di mana. Ya. Pagi atau sore, tapi rata-rata yang paling enak pagi. Resikonya harus bangun pagi memang. Ya. Resikonya kita yang menyesuaikan jadwal mereka ya. Ya, syukur juga pas lagi di situ kalau ditanya ada surat izin, Pak, kami ini wartawan, Pak, wartawan kampus, masa liputan pakai surat izin? Anda harus berani ngomong begitu. Nggak ada wartawan surat izin, Pak. Ya, ini kan untuk produk berita cuma hanya disiarkan di kampus gitu. Pokoknya begitu. Setahu saya di kode etik nggak ada yang menyatakan bahwa wawancara itu harus pakai surat izin atau pakai borang gitu ya. Nah kira-kira itulah. Jadi minggu ini pasti liputannya juga saya belum lihat, tapi
minggu kedua ini kita tingkatkan dosisnya ya, yang terkait dengan hal-hal yang sedang aktual di Sukabumi ya. Paradarnya dari mana? Dari sosial media, dari Google. Itu kita cari isu dari TikTok. Apa sih yang lagi ramai di Sukabumi? Di TikTok kita lihat, di Twitter kita lihat, di Instagram kita lihat ya. Kalau lagi viral sampah misalnya, sampah lagi misalnya di Pelabuhan Ratu, kejar itu yang lagi aktual. Tapi setelah di situ konfirmasi ke Dinas Kebersihannya Kabupaten Sukabumi dong, ya misalnya begitu ya. Jadi kita menggunakan sosial media sebagai radar kita untuk mencari isu yang sedang tuh. Jadi saya nggak mau nih berita itu hanya sekedar kuliner gitu kan, kalau kuliner kemudian wisata itu dibuat feature aja. Tapi kalau yang namanya straight news itu berita yang sedang lagi rame, yang lagi viral dan lagi dibicarakan oleh masyarakat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.